Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiani Agustina dengan NIM STE 2022-02715. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan Navy Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Judul ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap aplikasi modifikasi GB WhatsApp dengan bantuan algoritma klasifikasi sentimen, yaitu Navy Bayes dan Random Forest. Untuk identitas jurnalnya, terdapat nama penulis, yaitu Andika Prasetyo, Taufik Ridwan, dan Apriyadi Fautama. Ketiga penulis berasal dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang. Mereka berperan dalam penelitian analisis sentimen berbasis data mining menggunakan teknik NLP. Untuk nama jurnalnya, terdapat di Jurnal Sistem Informasi atau JSI. Jurnal ini merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan karya di bidang sistem informasi, terakreditasi, dan rutin menerbitkan hasil riset teknologi informasi dari berbagai kalangan akademisi. Jurnal ini terbit pada edisi Maret 2024, volume 11, nomor 1, mencakup halaman 1 hingga 9. Untuk selanjutnya, ada latar belakang masalah. Yang pertama, WhatsApp merupakan aplikasi populer, namun muncul varian modifikasi seperti GB WhatsApp. Yang kedua, GB WhatsApp ilegal, namun memiliki fitur tambahan sehingga tetap digunakan. Yang ketiga, banyak perdebatan muncul di media sosial seperti Twitter dan YouTube mengenai legalitas dan keamanan GB WhatsApp. Keempat, CNN Indonesia bahkan mengangkat topik ini dalam video YouTube yang ramai dikomentari. Yang kelima, maka diperlukan analisis sentimen untuk memahami persepsi masyarakat terhadap aplikasi ini. Jadi masalah utamanya yaitu ketidaksesuaian antara banyaknya pengguna GB WhatsApp dengan status ilegalnya. Penelitian ini berusaha menggambarkan opini publik melalui teknik text mining berbasis media sosial. Untuk selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi sentiment terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan algoritma Navy Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Yang kedua, algoritma mana yang memberikan performa klasifikasi terbaik. Jadi penelitian ini merumuskan dua fokus utama. Pertama, bagaimana proses membentuk model klasifikasi sentimen dari data komentar publik terkait aplikasi GB WhatsApp dengan memanfaatkan dua algoritma populer dalam machine learning, yaitu Navy Bayes dan Random Forest. Kedua, penelitian ini juga bertujuan membandingkan performa kedua algoritma tersebut. Artinya, ingin diketahui algoritma mana yang lebih akurat dan efisien dalam memahami dan mengkategorikan opini publik, apakah yang bernada positif atau negatif terhadap aplikasi ilegal ini. Dengan dua rumusan ini, penelitian dapat mengukur sekaligus mengevaluasi kekuatan masing-masing metode klasifikasi dalam konteks data sosial media berbahasa Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data sentimen mengenai GP WhatsApp dari Twitter dan YouTube. Yang kedua, melabeli data secara manual menjadi positif, negatif, dan non-sentimen. Yang ketiga, melakukan pre-processing dan modifikasi data untuk kebutuhan klasifikasi. Yang keempat, membangun model klasifikasi sentimen menggunakan MBC dan RFC. Yang kelima, membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan akurasi, precision, dan recall.
Jadi tujuan utamanya adalah untuk memproses dan mengklasifikasikan opini publik terhadap aplikasi GB WhatsApp dan mengetahui algoritma mana yang lebih unggul secara performa. Untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi akademisi, yang pertama sebagai acuan dalam penelitian analisis sentimen dan penerapan algoritma klasifikasi. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang pengguna metode SEMA dalam data mining. Untuk bagi praktisi teknologi informasi, yaitu yang pertama, memberikan insight tentang bagaimana opini publik terbentuk di media sosial. Yang kedua, sebagai rujukan untuk kebijakan penggunaan aplikasi pihak ketiga. Untuk bagi pengguna umum, yaitu memberikan edukasi tentang potensi risiko menggunakan aplikasi ilegal. Jadi manfaat penelitian tidak hanya untuk dunia akademik, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam isu keamanan digital. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, data hanya diperoleh dari dua platform, yaitu Twitter dan YouTube. Periode pengambilan data terbatas pada 1 Januari 2021 sampai 8 November 2022. Yang ketiga, hanya menggunakan dua algoritma, yaitu Naive Bayes dan Random Forest. Untuk yang terakhir, bahasa komentar terbatas pada bahasa Indonesia. Jadi batasan ini diperlukan agar fokus penelitian tetap terarah, mudah dikontrol, dan tidak melebar dari konteks awal. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Menggunakan metode sama yang terdiri dari sampel, yaitu mengambil data melalui scraping dari YouTube dan Twitter. Yang kedua ada explore, eksplorisasi data, visualisasi, dan analisis atribut. Yang ketiga ada modify, yaitu pembersihan data, yaitu ada filter RT, HTTP, stopword, atau token filtering. Yang keempat ada model, yaitu membangun dan membandingkan performa NBC dan RFC. Yang terakhir ada assess, yaitu evaluasi model dengan confusion matrix. Jadi untuk SEMA adalah framework populer dalam data winning untuk pengelolaan atau pengolahan data secara bertahap dan sistematis dari pengambilan sampai evaluasi. Untuk subjek dan objek penelitian, ada subjeknya, yaitu komunitas warganet yang aktif menyuarakan pendapat terkait GB WhatsApp di platform YouTube dan Twitter. Untuk objeknya, yaitu data teks berupa komentar YouTube dan tweet yang mengandung sentimen positif atau negatif terhadap aplikasi GB WhatsApp. Jadi untuk subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang menyampaikan opini, yaitu para pengguna media sosial. Sedangkan objeknya adalah isi komentar atau tweet yang dianalisis untuk mengetahui sentimen publik terhadap aplikasi GB WhatsApp. Peneliti hanya mengambil data yang sudah tersedia secara publik tanpa melakukan interaksi langsung, sehingga termasuk dalam penelitian observasional berbasis data sekunder. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama ada data awal sebanyak 5.982. Setelah pre-processing, tersisa 1.545 data bersih. Yang kedua, algoritma NBC menghasilkan akurasi terbaik sebesar 71,43%. Precision 75,80%. Recall 61,84%. Yang ketiga, algoritma RFC menghasilkan akurasi 64,94%. Precision 80,56%. Recall 38,16%. Yang keempat ada NBC. Dinilai lebih seimbang dan unggul secara keseluruhan dalam analisis sentimen terhadap GB WhatsApp. Jadi untuk performa NBC lebih baik dari RFC dalam hal klasifikasi karena akurasinya lebih stabil dan recall-nya lebih tinggi. Meskipun RFC memiliki precision yang lebih baik.
Untuk selanjutnya ada kelebihan penelitian. Ada menggunakan dua sumber data yang kaya opini yaitu Twitter dan YouTube. Melibatkan pembandingan dua algoritma sekaligus. Menggunakan pendekatan manual labeling untuk kualitas data yang lebih baik. Menggunakan teknik modifikasi pre-processing untuk melihat pengaruh kualitas data terhadap performa model. Jadi kelebihan ini menjadikan penelitian sangat kuat secara metodologi dan bisa digunakan sebagai acuan oleh penelitian selanjutnya. Untuk kekurangan penelitian, ada belum menggunakan teknik pro-processing lanjutan seperti stemming dan kamus alai bahasa Indonesia. Dataset tidak mencerminkan data terbaru karena pengambilan hanya sampai 2022. Hanya menggunakan dua algoritma, padahal banyak algoritma lain yang potensial. Tidak menganalisis emosi atau intensitas sentimen secara mendalam. Jadi penelitian ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Beberapa kekurangan seperti belum digunakannya teknik pemrosesan bahasa yang lebih kompleks, keterbatasan algoritma yang diuji, serta data yang belum diperbarui, menunjukkan bahwa penelitian ini masih bersifat dasar dan bisa dikembangkan lebih jauh di masa mendatang. Selanjutnya ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, gunakan dataset terbaru agar hasil lebih relevan. Yang kedua, terapkan teknik pre-processing lanjutan seperti stemming dan normalisasi teks. Yang ketiga, gunakan algoritma lain seperti SVM dan KNN untuk perbandingan lebih luas. Yang keempat, gunakan platform text mining tambahan seperti WK, Nime, dan Orange. Yang kelima, edukasi masyarakat agar menggunakan aplikasi legal demi keamanan data. Jadi rekomendasi ini diberikan agar penelitian ke depan bisa lebih optimal dengan mendapatkan data terbaru dan teknik pengolahan teks yang lebih akurat. Selain itu, mencoba algoritma lain seperti SVM atau KNN, serta memanfaatkan tools text mining lainnya bisa memberikan hasil yang lebih bervariasi dan komprehensif. Tidak kalah penting, penelitian ini juga menyarankan agar masyarakat lebih sadar dan resiko penggunaan aplikasi ilegal seperti GB WhatsApp. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.